kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah
kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersuka cita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu Nyata di dalam baik-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersuka cita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam baik-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya, sehat? Kita percaya bahwa semuanya adalah merupakan kemurahan Tuhan. Kita hadir di sini di dalam segala pergumulan, bisa hadir di sini karena Tuhan yang bekerja. Amin. Oleh sebab itu kita mau terus mengikut Tuhan dari Gusti. Amin ya. Dan Dia pengharapan kita. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya minta kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa membuka ibadah kita pada saat ini. Inilah ibadah kami di hadapan Tuhan. Waktu yang kami beri adalah waktu yang kami sisihkan sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada satu perkara pun yang bisa dilepaskan daripada peran serta Tuhan. Engkaulah alasan kami datang ke tempat ini, karena terlalu besarlah perbuatan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih, kiranya berkat-Mu turun atas kami di saat kami beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, dan bekerjalah Engkau ya Roh Kudus di tengah-tengah kami bagi hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan beribadah. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Yesus ku percaya. Terima kasih sekali puji Allah kepada pemirsa kami. Nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah. Saudara percaya bahwa kasih Allah tidak berkesudahan? Dia senantiasa memberikan pertolongan yang baru, dengan cara yang baru, dengan hikmat yang baru. Itulah Allah kita. Dan kita akan mempercayai bahwa kita akan mengecap segala kebahagiaan Tuhan. Siap memuji Tuhan? Ya, kita akan memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan sukacita. Haleluya. kemuliaan. Haleluya.
Satu hati kami nyatakan Yesus Rajaku kekal selamanya. Bebaskan jiwa bersorak Aku percaya dan beritahu Haleluya. Pujilah Hidup kita juga hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Meskipun situasi tidak baik, tetap Tuhan mengharapkan ketulusan hati kita mengikut Dia menyembah Dia. Puji-pujian akan selalu mengalir dari dalam kehidupan kita yang rapuh. Itulah pujian yang terkenal di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau dengan ketulusan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih.
Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu besar dan layak
kami nyata sungguh di dalam kami. Ya saya juga tempat ini Tuhan boleh tetap setia kepada Tuhan juga. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Biarlah hormat, pujian, kuasa bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Masias, pengharapan kami kekal bersama kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara kembali Bapak Ibu, senang sekali berjumpa kembali setelah kurang lebih setahun yang lalu ya. Ketiga kalinya. Tampaknya cuma di sini nggak ibu. Oke Pak. Ya bersyukur walaupun sebenarnya cuma 8 jam, tetapi karena kita mampir-mampir jadi 10 jam. Kalau tadi yang WL mungkin belum kenal ya. Belum. Pak Pendeta Edward ya. Mas Ryan dengan kalau Pak Pendeta itu sangat belum kenal. Karena kalau saya berpikir kalau saya kesini saya ngantarkan mudik. Makanya saya biar Pak Pendeta itu kapan ngantarkan mudik? Iya ya. Pembatasan ya. Bapak Ibu kita lihat di dalam Matius 8 ayat yang ke-19. Ini saya Bapak Ibu yang radi boten ketinggalan gitu. Tapi ketinggalan takut gitu, akan datang gitu. Kalau sengaja membuat slide yang lebih besar gitu. Kalau anak muda jauh kelihatan. Tapi yang sepuh yang saya wah. Kita baca sama-sama nih. 2, 3. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Haleluya. Tampaknya ini sesuatu yang biasa, tapi mari kita renungkan ya. Saya nggak apa-apa jalan-jalan ya. Ini seorang ahli Taurat Bapak Ibu berbicara pada Tuhan Yesus, rabi, gitu, rabi bahasa Yahudi, bahasa Ibrani dengan rabi guru. Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Tampaknya biasa, tapi ini sebenarnya luar biasa. Kenapa? Ini ahli Taurat. Kebanyakan ahli Taurat waktu itu menganggap Yesus itu seorang yang negatif. Kalau hari ini Yesus dikenakan pasal penistaan agama. Taurat dilanggar dan hukum Sabat dilanggar, macam-macam deh. Muridnya mau makan nggak basuh tangan dilanggar, itu sebenarnya Talmud ya, bukan Taurat. Tapi yang pasti di mata orang Yahudi, ahli Taurat apalagi, Yesus itu dicap negatif. Kenapa? Ya tadi itu. Sebenarnya Yesus tidak melakukan kesalahan, tetapi dari mata mereka, tradisi mereka dianggap salah. Jadi Taurat tambah-tambahin jadi dianggap salah. Sehingga kita tahu Yesus Tuhan kita disalibkan karena satu hal, ya ini tadi dianggap penistaan agama, kan gitu. Tapi mereka nggak mau membunuh secara langsung, suruh tangan orang Romawi. Jadi ini seperti seorang pemuka agama lain, tahu-tahu datang ke kita, Pak, kalau ingin dados Kristen Pak, ini bisa dengan banyak gereja, ya kan? Kesaksian, kenapa menjadi Kristen? Atau misalkan ada juga hamba Tuhan pendeta yang tahu-tahu dasinya dilepas jadi kopiah, ya tahu ya. Mereka juga diundang ke banyak pengajian sama. Di Indonesia sebenarnya bebas beragama, tidak apa-apa. Tapi yang pasti, kenapa si ahli Taurat ini bisa berbicara kepada Tuhan Yesus? Saya lanjut. Kemana saja engkau pergi, Rabi, aku akan ikut. Perhatikan baik, kenapa orang yang dahulunya berseberangan dengan Tuhan Yesus tahu-tahu berbicara kemana saja engkau pergi, aku akan ikut. Saya rindu ini pernyataan Alkitab menjadi pernyataan kita Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, jalan serta Yesus. Setiap hari jalan sertanya gitu. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kita Bapak Ibu hingga hari ini jadi orang Kristen kenapa? Wah aku dari dulu Kristen, soalnya Bapak Ibu orang Kristen. Wah dia procet sama Kristen. Mungkin ada seperti itu. Ada juga dulu saya jadi kepercayaan lain, tetapi karena saya sakit gak sembuh-sembuh didoakan seorang pendeta. Loh,
ajaib Pak, sembuh. Ternyata Yesus itu hidup Pak. Saya dari Gusti Yesus. Ada banyak kisah-kisah yang kita dengar yang itu fakta bahwa orang ikut Yesus punya alasan-alasan tertentu. Tapi saat ini setiap kita ini punya dasar yang kuat. Supaya apa? Supaya kalau terjadi sesuatu iman kita ini teguh, bukan digoncang-gancingkan masalah. Kalau dasar kita, saya ikut Yesus karena dulu waktu saya bangkrut Pak, ternyata Tuhan tolong, gak bangkrut lagi usaha, dodolan toko ramai lagi. Setelah itu bangkrut lagi Pak, ya orang yang gereja meneh Pak lah ya. Jadi punya dasar seperti itu, jangan sampai. Saya tidak tahu dengan saudara Bapak Ibu sekalian, dari Gusti Yesus karena apa. Saya ingin katakan ini supaya kita punya dasar yang kuat, dan sekaligus setelah kita punya dasar yang kuat, iman yang kuat dalam Gusti Yesus, akhirnya kita bisa ngomong apa? Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, ya apa kata ngajak kan gitu. Kita ngajak aja nderek Gusti Yesus, tapi sing ngajak orang ate berdoa, orang ate ke gereja, ya emon. Itu padha mawon kalian makelar dan stasiun dan terminal. Solo, semuanya naik bis ke Solo, dia sendiri di situ. Surabaya, semua naik ke Surabaya, dia nggak ikut. Ini nggak sampai, makanya buatan ngoten punya dasar kuat. Kalau Bapak Ibu tanya kembali ke pulau, Bapak Dewi dari Gusti Yesus kenapa? Saya jawab, karena Yesus yang kita sembahkan dirikan sudah menjadi tempat di surga. Aku pergi ke rumah Bapa menjadi tempat bagimu. Kan gitu. Loh, aku senang. Lah kita nanti saatnya kita akan meninggalkan dunia ini, jadi tanah, meninggal. Terus kita mau lari kemana? Kalau nggak ke surga. Dan Tuhan berjanji kita sudah dibokengkan tempat, sudah dipesankan tempat, sudah dibuatkan tempat di surga. Kalau ini janji Tuhan, dan yang berjanji sekarang berada di mana? Di surga, ya percaya aku. Nah dia sekarang masih berada di tanah, di kuburan, nggak percaya bro. Iman kekristenan bukan saja didasarkan pada kematian, tapi pada kebangkitan dan kenaikan di surga. Yang kita ikuti sekarang pribadi yang hidup, yang berada di surga, setia sampai akhir, setia sampai akhir. Sehingga kita kalau ngomong orang yang dari Gusti Yesus, loh, kita punya kesaksian. Gak percaya Gusti Yesus di surga, memang ada kuburnya kosong, dan memang tidak terbukti dia berada di surga. Jadi kemana saja Tuhan pergi, kita ikut. Tema hari ini ya. Next, gandol Gusti Yesus. Gandol Gusti, saben dina wengi gandol Gusti. Wah, haleluya. Saya kapan pelayanan di Bandung ya, kan dulu lagu itu kok nggak ada. Kalau Jawa Timur sering kali lagu ini dinyanyikan. Di beberapa Jawa Tengah juga, kapan itu saya di Solo juga ya, dengar lagu kita di Bandung kok nggak ada. Saya pikir, oh iya sih, Kom Sundodo ya kan ngerti. Juga di mana tuh satu betul lagu itu nggak ada, mereka bahasa sana kan, orang. Tapi kita oleh jalan nyanyikan ini, namanya ada lagu bahasa Indonesia nya. Temanya itu apa sih gandol Gusti? Yang seharusnya ada dua hal. Next, yang pertama itu kata gandol Gusti berarti mengikuti kemanapun Tuhan pergi. Satu lagi ya, kalau kita gandol Gusti Yesus itu berarti kita itu ngikuti kemana saja Tuhan pergi. Bosok Malangi, ngapunten kalau dari Malang ya, Bosok Malangi, bapak kalau dari Klaten, ibu dari Malang, dari lahir itu anak keempat, ngintel. Gusti Yesus ke pundi ngintel, ngikut mawon. Itu namanya gandol Gusti. Jadi gandol Gusti itu kemana saja Tuhan pergi, kita itu ikut Bapak Ibu.
Jadi ikut kemanapun itu artinya jejaknya Tuhan adalah jalan kita. Kalau ulangi, jejaknya Gusti Yesus itu adalah jalan kita. Ojo nyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena ngikuti yang ngikuti, gandol terus. Ada ibu-ibu yang sewu nggih. Sadian, tuntulan, perancangan. Dia pulaan barang, katakanlah 50.000, kemudian dijual 80.000, dia ingin untungnya 30.000. Kemudian ada yang nawar, Bu, ngapunten, saged Bu, 20.000 Bu, wis untuk 10 saja nih nggih. Saya dhewe nggak ngomong, nggih mboten saged, pulaane mau mboten saged longgoroi. Niki anak Tuhan lho. Iki semat Tuhan. Goroi, lah sing mbok melok iku sapa? Kan ngoten. Sing mbok derek iku sinten? Jarene gandol Gusti, nek gereja iki gandol Gusti, enggak. Sing mbok gandol iku wong liya, Bapak pendusta, bener apa mboten? Nah, kalau hari ini ada yang bohong-bohong dikit bertobat. Di dalam kekristenan tidak ada bohong dikit, bohong kebaikan tidak ada. Yang ada jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Enggak boleh bersumpah. Aku sumpah dulu, enggak ada, enggak boleh. Makanya yang kita turuti itu adalah Gusti Yesus. Jejaknya Tuhan itu adalah jalan. Pak kalau sakit Pak ngampuni lare itu Pak. Bonceng kan Pak. Sampun nyakiti kula. Betul atau pulau bawa uang saya, ngomongnya pinjem, gak balik-balik Pak. Lek pulau 200.000 boleh lah. Ini sudah jutaan Pak, boten saged ngampuni. Ada yang seperti ini, mungkin beda, tapi yang hari ini masih ada dendam yang tidak bisa ngampuni bertobat. Kenapa? Yang mbok gandoli Gusti Yesus itu pribadi yang mengampuni. Artinya kalau pribadi kita ampuni, kita ikuti jejaknya Tuhan, ya ampuni. Loh, lalu aku gak balik, ojo khawatir. Tuhan Yesus akan membalikan yang berkata. Yang penting hati mengampuni, melimpah bagi jemaat Tuhan. Sampai di 26. Ini seperti ini. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup, wajib. Nah, kalau Kristus tidak pernah bohong, ya coba. Kalau Kristus juga ngampuni, ya harus ngampuni. Kristus murah hati, ya harus murah hati. Itu anak-anak Gusti Yesus. Gampang sebenarnya timbulkan karakter-karakter Kristus dalam diri kita. Baru kita bisa ngomong gandol Gusti. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Disempurnakan selalu. Memang kita nggak sempurna, tetapi disempurnakan sampai akhir kita menutup mata dan melihat ini anakku yang berkenan. Wah, terimalah mahkota kehidupan rasanya setia sampai akhir. Jadi Yesus itu dari Nazaret menuju Golgota, perjalanan hidupnya. Dari Nazaret dibesarkan memang dari Belea, kemudian ke Mesir dan ke Nazaret sebagai Golgota. Itu perjalanan hidup Tuhan Yesus. Makanya jejaknya Tuhan adalah jalan kita. Artinya mungkin Bapak Ibu saat ini berada di Kana, di mana kelimpahan berkat mujizat air anggur yang manis. Senang Pak dari Gusti Yesus Pak, terus mengalami mujizat. Mungkin Bapak Ibu berada di Betsaida, di tempat di mana kita mengalami pemberian Tuhan secara 5 roti 2 ikan berlipat kali ganda. Mungkin kita juga di tempat di mana ada badai kehidupan, di danau Galilea, tapi Tuhan redakan. Mungkin juga di tempat-tempat di mana Tuhan menyembuhkan orang, yang buta Tuhan ceritakan, yang lumpuh Tuhan beri kekuatan kakinya sehingga berjalan.
Yang kusta Tuhan lahirkan. Mungkin karena berada tempat seperti itu, kita senang terus. Karena dari Gusti Yesus mengalami mujizat demi mujizat. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula nggih ngandel Gusti betul. Tapi saya ingin katakan itu adalah Kristen anak-anak. Loh, karena dalam Gusti Yesus tidak hanya berhenti di tempat-tempat yang saya sebutkan. Tuhan Yesus tidak berhenti di sana. Tuhan Yesus tidak berhenti di Betsaida. Tuhan Yesus tidak berhenti di Betania, di mana Lazarus dibangkitkan. Dia berjalan terus dan muridnya ikuti terus. Murid-murid Tuhan mengikuti dan mengalami namanya mujizat. Sampai tiba waktunya Yesus sampai di Golgota. Tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan. Dan disitulah kita tahu Alkitab mencatat murid-muridnya lari, melarikan diri. Mungkin tercatat hanya Yohanes yang ada cerita salib. Tapi semua muridnya melarikan diri. Padahal sebelumnya gandol terus, ngintil terus. Kenapa? Yo enak wong delok mujizat. Kan gitu. Enak. Pertanyaan paham. Enak. Tidak khusus, makanya saya katakan hatiku rasa senang. Kan gitu. Sampai bilang baru senang terus. Tetapi ketika kita tiba di saatnya kita pikul salib, mana orang Kristen yang suka berdoa? Ayo. Mana orang Kristen yang suka ke gereja? Kau pergi semua. Mungkin Pak, bebanku abot Pak. Aku boleh duduk gak oleh Pak. Dulu umur 27, 28 cek tak apa tak tahan 30 gak apa. Setelah 35 aku omlet Pak gak oleh-oleh. Aku juga cari kerjaan. Wis ngantongi ijazah sarjana, orang dapat. Wis berdoa lo gak kurang. Ini buktinya Tuhan Yesus mengasihi. Dulu ikut pelayanan kemana-mana. Tapi ketika ada musibah, tidak ada pertolongan Tuhan. Ada yang alami ini? Dibatin dong. Dibatin. Iya aku itu. Saya ngomong ini karena saya alami. Ini saya bisa bagikan. Tapi hingga hari ini saya ada. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi saya sudah tiba di Golgota. Saya ngalamin berkat Tuhan luar biasa. Sampai mati 4 kali, ditabrak bis, hampir seperti itu. Tapi selamat itu. Karena anugerah Tuhan. Tapi pada satu titik saya mengalami pengalaman yang begitu berat. Makanya kembali saya katakan, kenapa sih mana-mana kok istri ini nggak digowo? Bukan nggak digowo, kok raiso. Dulu kemana-mana saya planning dengan istri. Sudah 4 tahun ini saya berbaring sakit, tidak bisa ngomong apa-apa. Hanya sekali diasuh oleh suster. Itu langsung bapak itu kenapa? Karena kalau dokter gak bisa dibuka. Saya angkat tangan, sudah banyak teman pendeta berdoa sembuh dalam nama Yesus, tidak sembuh. Kalau orang lain bilang kalau lain ditolong saya enggak, kalau lain ditolong saya belum atau saya enggak. Tapi saya tahu kenapa saya bisa berdiri di tempat ini untuk melayani Tuhan. Anugerah Tuhan. Saya tahu ini Golgota, pikul salib saya. Tapi saatnya akan tiba. Golgota adalah tempat akhir dari penderitaan. Golgota, pikul salib adalah awal dari kemuliaan kerja. Makanya tetap setia Gusti Yesus. Jadi kalau kita ngalamin berkat Tuhan tadi, itu adalah Kristen anak-anak. Tapi ketika kita sudah menjadi dewasa, rohani dewasa, diproses Tuhan sampai masalah begitu berat, semakin berat masalah, semakin kemudian Tuhan dinyatakan semakin hebat. Kalau Lazarus hanya sakit Tuhan sembuhkan biasa. Tapi ketika Lazarus dan Tuhan sengaja membiarkan jika dia mati 4 hari, dia bangkit, itu lebih hebat dari kesembuhan. Nah sekarang siapa mau punya masalah? Ya mikir ya. Orang usah digoleki Pak, masalah seperti itu. Masalah orang usah digoleki, datang sendiri. Yang penting hati kita gimana betul pada Gusti Yesus. Gandol posisi yang kedua itu bergantung sepenuhnya. Next. Jadi ini
mentaati Tuhan sampai akhir ya. Next. Jadi gandol Gusti Yesus selain kita kemanapun Tuhan pergi, berarti kita harus bergantung sepenuhnya. Orang yang gandol itu berarti dia bergantung sepenuhnya. Ada dua hal tentang arti kita tergantung pada Tuhan. Next. Yang pertama, kita sangat memerlukan Dia. Kalau kita katakan tumbuhan yang di luar itu bergantung pada air, ya sudah bergantung pada air, kalau air mati kabel, kering. Berarti dia sangat perlu air. Dan kita ini sangat perlu air kehidupan. Terus kalau Gusti Yesus mati lah, baik mati jasmani atau mati rohani, pasti lah. Tuhan katakan apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tahu gitu. Berarti kita perlu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kami tak dapat jalan sendiri. Lanjutkan. Inilah iman kita. Kayak perlu Tuhan. Kayak perlu Tuhan. Kita tidak dapat berbuat, tidak dapat berbuah apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Gandol Gusti Yesus. Yang kedua, arti gandol Gusti Yesus adalah gantung atau bergantung sebelumnya adalah kekuatannya di atas kita. Kalau kita gandol Gusti Yesus berarti kita tahu kekuatannya itu di atas kita. Misalkan Bapak Ibu semuanya sekarang rombongan semuanya dia. Lalu kita jalan di pinggir di gunung sana naik dan ada jalan yang setapak licin lah habis hujan rame-rame. Kemudian seseorang nyon sewa atau saya kepleset mulai tiba. Secara refleks yang kita gandoli siapa di antara kita? Kalau saya nggak mungkin saya gandoli jauh ibu yang sepuh, nggak mungkin. Saya tak gandoli yang sepuh pada melindungi ibu ya. Pasti akan cari, Pak Minta, Pak saya gandoli. Siapa lagi yang gede Bapak ini? Tak gandoli, kenapa dia kuat? Atau kita tak gandoli lebih kuat dari saya, tak gandoli. Saya nggak mungkin cari anak kecil saya gandoli. Karena saya tahu kalau saya gandoli sesuatu yang tidak kuat, melunduk bareng. Dan ketahuilah yang kita gandoli itu Gusti Yesus. Dia katakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Dia punya kekuatan yang dahsyat. Makanya gandolan kita ojo sampai dilepaskan. Tetap gandol Gusti Yesus. Masya keluargamu, tetanggamu, teman seiman, teman pelayan, tinggalkan Gusti Yesus, ojo sampai kita. Kalau kita mengerti ini sampai akhirku menutup mata, kita akan tetap setia. Wis apapun terjadi, pikul salib itu hal yang kecil Bapak Ibu. Saya undang musik kembali. Yang penting hati kita ini gandol Gusti Yesus. Masalah belum terjadi, tapi masalah itu wonten kedaluarsa, ada expired. Tetap setia sama Tuhan. Selain itu setiap kita punya kekuatan iman yang semakin bertambah. Saya ini saya katakan saya mengani jemaat ini mengani sekali. Sampai berdoa untuk seluruh jemaat yang saya layani tetap setia. Karena saya tidak didoakan para Tuhan supaya kemana saya jadi kekuatan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau menserat dan Tidak ada artinya berkat-berkat jasmani yang kita terima. Tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan Tuhan berikan bagi kita. ku ingin lebih dekat bersekutu
haleluya. Kau Tuhan Mas Piran dan Permata, haleluya, haleluya. Mas Piran dan Permata tiada artinya. Yes, haleluya. Ingin lebih dekat, amin, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Katakan lebih sungguh-sungguh, katakan dengan iman, lebih dari segalanya, dengan penuh penyerahan kepada dari segalanya. Kataku, benarkah saat pagi ini benar-benar mengikut Tuhan? Benarkah saudara yang di saat pagi ini benar-benar mengasihi Tuhan? Mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan yang saudara hadapi. Kami tidak tahu. Tidak ada jalan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, baik kecil besar, jangan sampai kita. Ayo kita berdoa Gusti, karena Gusti Yesus Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa dalam dunia ini, Allah yang menolong dalam hidup kita, Allah yang berkati dalam hidup kita. Sekali lagi, lebih dari segalanya, haleluya. Dari segalanya, ingin Kau Tuhan Mas Piran dan Permata tiada artinya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu dengan sungguh-sungguh, haleluya. Jadikanku hamba setia kepadamu, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Kita puja Tuhan saat pagi ini. Dia layak disembah, Dia layak dipuji, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kesempatan yang indah, kesempatan yang baik untuk berkat hidup kita. Kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan, haleluya. Dia patut disembah, Dia patut dijadikan, Dia layak diagungkan, haleluya. Dia kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan,
Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini. Mungkin saat ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak setia lagi. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih menjadi umatnya yang setia, lupa ke Tuhan. Banyak yang tinggalkan Tuhan, banyak yang tidak mau mengikut Tuhan lagi. Mungkin ada masalah yang dihadapi, mundur, tidak setia ke Tuhan, tidak mau mengikut Tuhan lagi. Bahkan mungkin saat ini hadir, mungkin ragu-ragu kepada Tuhan. Angkatkan saudara, haleluya. Saudara, percayalah Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan berkati saudara. Dan Tuhan ada di sini malam pagi hari ini. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan menolong saudara. Kalau saudara rindu lebih dalam lagi untuk mengikut Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang kita sembah merindukan sebagai hambanya, sebagai anaknya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh menggandul Gusti, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Allah merindukan mengikut Tuhan bukan setengah-setengah, haleluya, bukan separuh-separuh, tapi Allah merindukan kita sebagai anaknya, kita sebagai umat pilihannya, mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau mengiringmu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Ku mau mengiringmu Yesus, haleluya, haleluya. Mengertimu Yesus, disempurnakan selalu, disempurnakan selalu, yes, haleluya. Dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Dengan segera itu kata bersama-sama, aku mau mengikutmu. Mengertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudaraku yang saat ini rindu berjanji kepada Tuhan, mau mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Nanti Bapak Tuhan memudahkan saudara, boleh maju. Kami mau berdoa buat saudara. Kalau saudara ingin mengikut Tuhan selama-lamanya, boleh maju cepat. Kami akan datang memudahkan saudara. Ini kesempatan saya percaya Tuhan tahu kehidupan saudara. Saudara sampai hidup saudara. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Sepertimu Yesus. Ya, kalau ada, kalau saudara mau berjanji kepada Tuhan, begitu Tuhan berkata sampai hidup, boleh mau di depan. Kami mau berdoa. dalam segenap jalan. Haleluya. Oh, saudara, ada masalah. Mari kita berdoa. Haleluya. Sempurnakan selalu. Yes, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Oh, sepertimu Yesus, haleluya. Oh, sepertimu Yesus. Ini janji kami Tuhan seluruh pagi hari ini. Kami mau mengikut Engkau Tuhan sampai pagi Tuhan. Ini janji kami Tuhan dengan Engkau. Luar jasa hati kami Bapa. Kami mau mengiring Engkau. Biarpun ada
Biarpun ada persoalan, ini janji kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kami mau tetap mengikuti Engkau. Kami mau tetap menggandol Engkau sebagai Allah kami yang tidak pernah meninggalkan jalan kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sampai lemah. Untuk iman kami sampai lemah Tuhan. Tidak semangat Bapak. Bakar hati kami Tuhan. Bakar hati kami dengan kuasa-Mu, dengan urusan-Mu. Bangkitkan iman kami Tuhan. Berkari hidup kami Tuhan. Supaya kami semangat lagi Tuhan. Hati-hati untuk mengikut Tuhan, untuk menggandul Engkau Yesus. Jalan kami Tuhan, lawan kami Tuhan. Semua yang ada, lawan kami Tuhan. Bangkitkan kami. Jalan kami dalam nama Yesus. Jalan kami dalam nama Yesus. Tuhan, ambil urusan kami supaya kami berkorban untuk melayani Engkau. Supaya kami sungguh lagi untuk memuji Engkau, untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, Roh Kudus, jamah dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Tidak terkecuali Tuhan, tapi Roh Kudus membakar hati kami supaya hati kami semangat lagi, hati kami pulih lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih kami membutuhkan hati Roh Kudus bekerja di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Dan lemah kuatkan kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya nama sekali lagi Engkau seperti-Mu Yesus. Sampai takut ini masih firman berdoa buat firman Tuhan Yesus yang dengar. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu ya. Haleluya, haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, haleluya. Memuliakan nama-Mu. Yuk berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kami datang mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan lewat kebenaran firman Allah. Biarlah setiap benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap lubuk hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kami boleh tetap setia sampai akhir. Di mana Tuhan Engkau telah berfirman, biarlah firman Allah itu menjadi benih yang kuat di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu, oh Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan semakin hari Tuhan semakin pakai dimanapun hamba-Mu, oh Tuhan Bapak Pustika ini berada. Tuhan selalu pakai di dalam setiap pelayanan, di dalam pekerjaannya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini, kami boleh merasakan berkat Allah selalu bercurah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan diberkati dengan pelayanan kita hari ini. Tetap dari usia, dialah yang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Amen. Baik, kita akan berikan persembahannya. Kita akan berikan kolektor. Dan sebelum kita berikan kolektor, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang kami beri pada saat ini,
kiranya menjadi alat yang Tuhan pakai untuk pelayanan pengorganisasian, pelayanan di tempat ini. Amin. Tuhan tolong kiranya Kau berkati pelayanan di tempat ini sehingga dapat menjaga kerohanian jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memberikan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat pujian kecap mari lihatlah. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Halo. Bagaimana pagi hari ini mendapat berkat yang luar Luar biasa. biasa. Firman Allah sungguh mengingatkan kepada kita supaya kita tidak lepas, kita gandul Gusti ya. Kemanapun kita berada tetap Yesus ada di dalam kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak banyak mengatakan ya, tetapi kami bersyukur Bapak Pendeta Dr. Puspito yang setia untuk membagi berkat kepada jemaat Tuhan di tempat ini, membangun, menguatkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini tetap setia dan mengandung Gusti selama-lamanya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus selalu memberkati dimanapun Bapak melayani. Tuhan selalu ada. Dan semua tim yang ada, Bapak Pendeta Edward, Bapak Pendeta Titus dan putranya yang pagi hari ini sama-sama dengan kita. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira ibadah pada pagi hari ini sudah selesai, namun saya mohon kembali lagi untuk Bapak Pendeta untuk doa berkat. Amen.
pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau terus memegang tangan kami. Oh, haleluya. Khususnya kami berdoa buat hamba yang penuh kesetiaan, Gembala kami kasih Pendeta Madasuki. Tuhan lipatkan berkat yang luar biasa dari atas daripada bahkan urapan yang ajaib. Haleluya. Amin. Kekuatan yang dahsyat, kuasa Roh Kudus menyertai hamba pada setiap tempat ini. Tantangan dihadapi hamba, kami percaya Tuhan yang menyelesaikannya. Jika pengerja yang ada, anak-anak, menantu, cucu, seluruh keluarga besarnya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang hadir saat ini yang mungkin juga tidak hadir, kami berdoa buat mereka. Pemeliharaan-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu luar biasa bagi kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap jemaat Tuhan. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami tetap setia sampai akhir. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, istri, suami dan anak-anakmu, bahkan cucumu. Diberkatilah Tuhan. Ketika kau di ladang, ketika kau di kota, ketika kau di mana saja, disertai Tuhan senantiasa. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus dan dalam persertaan Roh Kudus menyertai memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang percaya sudah terima berkat, kita katakan amin. Haleluya. Untuk bareng. Iya, iya betul. Naik aku naik video. Ayo. Iya tak. Mangga, mangga. Nggih, mangga, Mbak. Moga-moga kenal-kenalan. Betul apa mangga, Bapak? Sik, nengga. Ayo kamu ini tidak di bagian nah gini ayo. Ya Kesya. Ah, situ belakang. Belakang rame-rame. Kalau kita mengabdi suhune iki. Ya kemudian lagi. Oh, isa kata. Bagian kuda ya Pak. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak bebas, kayak bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Selamat siang Tuhan Yesus. Ya.